kau sambungkan hatimu dan pikiran dengan apa dan siapa? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Harta bisa habis, keluarga bisa meninggalkan kita, teman bisa meninggalkan kita, karena kesusahan yang sesungguhnya adalah ketika kita jauh dari Allah. Terkadang masalah itu tidak tuntas bukan karena kita tidak hebat, kita terlalu banyak mengeluh, dan bisa jadi kita tidak tenang bukan karena kita kurang kaya, tapi kita kurang ibadah dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji pula baginya yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan mereka. Tak lupa salawat serta salam mari kita semoga terus tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana khuluquhu khuluqul Quran, yang mana akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah seperti Al-Quran yang berjalan, maka sangat pantaslah bagi kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh dalam hidup kita. Semoga salat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir kelak. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, Allahumma amin. Para pendengar sekalian, Allah berfirman di surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini liyabluwa, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi sudah tentu kita hadirkan kita di bumi, takdir kita untuk berada di atas muka bumi ini untuk diuji, diberi cobaan. Ada yang lulus, ada yang gagal, karena memang begitulah sunatullahnya dalam ujian, dalam cobaan. Dan ujian ini bukan hanya ketika kita susah, tapi ketika kita kaya pun kita tetap diuji. Ketika kita miskin, kita diuji. Apakah kita sabar menjalani kemiskinan ini? Apakah kita sabar? Apakah kita yakin akan Allah? Ketika kita kaya, kita pun diuji dengan materi, dengan harta, dengan anak. Dengan harta ini, dengan anak ini, apakah kita menjadikan kita menjadi lebih dekat kepada Allah, atau malah kita jadi lebih jauh daripada Allah? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian untukmu, fitnah untukmu. Jadi ujian itu tidak hanya ketika kita di bawah, tapi juga ketika kita di atas. Jadi kita diuji dalam keadaan apapun, kita akan selalu diuji. Jadi tinggal bagaimana kita melewati ujian ini. Dan terkadang ujian ini menimbulkan banyak kegalauan, kecewaan tentunya, dan memunculkan berbagai macam masalah. Dan kita tahu kita dalam hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Muncul masalah satu, selesai masalah satu, muncul masalah dua.
Jadi kita ini hanya berpindah masalah saja, dari masalah satu ke masalah kedua. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Ketika kita tidak tenang, tentu masalah yang kecil menjadi masalah besar. Apalagi masalah besar menjadi semakin besar. Tetapi ketika kita memiliki ketenangan dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran, insya Allah masalah itu akan cepat terselesaikan, mudah terselesaikannya. Maka kita harus mencari ketenangan itu. Di mana ketenangan itu? Maka ketika kita mendapat kegalauan, kecemasan, ketakutan, maka ketika hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak tenang, jiwa kita kosong, kita tidak tahu kemana, maka pertanyaannya satu. Kau sambungkan hatimu dan pikiranmu dengan apa dan siapa? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena ketika kita menggantungkan hati kita dengan dunia, dengan harta, tentu akan yang hadir kekecewaan. Harta bisa habis, keluarga bisa meninggalkan kita, teman bisa meninggalkan kita. Maka jangan pernah menggantungkan hati dan pikiran kita dengan dunia, dengan materi, karena yang muncul akan selalu kekecewaan. Orang punya perusahaan 6, 2 bangkrut, dia bisa stres mikirin 2 yang bangkrut, padahal dia lupa dia memiliki 4, masih memiliki 4 perusahaan. Kenapa bisa se-stres itu, bisa se-pusing itu? Karena dia menggantungkan hati dan pikiran dengan dunia. Oh, saya rugi sekian, oh ini rugi sekian. Gitu. Banyak orang-orang kaya tidak bisa tidur malamnya, insomnia, memikirkan hartanya yang hilang, memikirkan anak-anaknya. Maka dari itu kita harus menggantungkan hati kita dengan Allah. Karena kesusahan yang sesungguhnya adalah ketika kita jauh dari Allah. Itulah kesusahan yang sesungguhnya, itulah kesulitan yang sesungguhnya ketika kita jauh dari Allah. Karena ketika kita dekat dengan Allah, hal yang sulit akan menjadi mudah. Bencana bisa menjadi rahmat. Bersyukur selalu, bersabar selalu. Dan terkadang masalah itu tidak tuntas bukan karena kita tidak hebat, tapi kita terlalu banyak mengeluh. Dan bisa jadi kita tidak tenang bukan karena kita kurang kaya, tapi kita kurang ibadah dan takwa. Maka dari itu, ketika Allah memberikan kita cobaan untuk memberi kita ujian, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah memberi solusi, Allah memberi jalan keluar. Dengan apa? Yaitu salah satu kunci untuk meraih ketenangan, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah tentunya. Bagaimana cara yang mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan zikir dan ibadah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir, dengan mengingat Allah? Ya, zikir di sini bukan hanya berzikir secara lisan. Ibadah kita pun ketika kita beribadah kita mengingat Allah, dan ketika kita mengingat Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah berzikir kepada Allah, mengingat Allah akan menenangkan hati kita, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran kita. Gitu. Jadi Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan, membiarkan kita dalam kesesatan, tidak tahu. Ketika Allah tidak hanya memberi ujian, tapi juga memberi jalan keluar. Tidak hanya memberi cobaan, tapi juga memberi solusi. Dan dengan zikir dan ibadah. Karena ketika kita berzikir, beribadah, mengingat Allah dengan benar, maka hati kita akan tenang. Dan ibadah kita ketahui banyak macamnya. Ada salat, haji, berinfak, dan puasa. Termasuk puasa seperti yang sedang kita jalankan saat ini di bulan Ramadan ini. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang mencari ketenangan dengan berpuasa. Secara umum, ibadah tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan. Salat, infak,
haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan pada kesempatan ini kita coba ulas dari ibadah puasa. Lebih kita spesifikasi lagi bagaimana mencari ketenangan dengan puasa. Karena kebetulan kita sedang berada di bulan Ramadan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah yang mungkin para pendengar sudah sering dengar ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu setelah bertakwa apa? Apakah bertakwa akan melahirkan ketenangan? Kita bacakan ayat lain di akhir surat Ali Imran. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang yang tenang. Karena orang beruntung dalam artian sini dunia akhirat. Karena ketika kita takwa, kita dekat dengan Allah, maka apalagi yang kita cari? Kita pengen masuk ini ketika kita punya orang dalam, tentu akan mudah. Begitupun ketika Allah yang memiliki langit dan bumi, apalagi siapa yang kau cari? Kenapa tidak Allah yang memiliki segalanya? Itulah. Jadi puasa membuat kita menjadi takwa, dan takwa menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Maka puasa menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tenang, memiliki ketenangan. Di hadis, dan Rasulullah bersabda di hadis, Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa inna lahu wija'. Artinya, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa yang telah mampu di antara kalian, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemuliaan. Wa man lam yastati', dan barang siapa belum mampu, fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innalahu wija, karena di situ, karena puasa akan menjaganya. Di hadis ini coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah memberi solusi bagi pemuda yang syahwatnya sedang meningkat, sedang hormonnya sedang meningkat, yang sudah mampu untuk menikah tapi belum bisa melaksanakannya. Maka Rasulullah memberi solusi dengan puasa. Mengapa Rasulullah memberi solusi dengan puasa? Tidak dengan salat, tidak dengan berifat, tidak dengan zakat, tapi Rasulullah menawarkan dengan puasa. Kenapa? Itu menunjukkan puasa menghadirkan ketenangan. Kenapa? Karena puasa bisa jadi pemutus syahwat dan menahan dari kebiasaan kita yang jelek. Puasa juga bisa menahan, bisa mengontrol seluruh anggota tubuh, sehingga tidak mengarahkan syahwatnya itu kepada keburukan. Jadi puasa itu memotong, memangkas syahwat kita, bisa mengontrol, bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga ketika syahwat itu bisa kita kontrol, karena syahwat itu innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya jiwa kita, diri ini selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Maka diatur dengan puasa. Ketika kita berpuasa, kita mengontrol apa yang masuk dalam tubuh kita. Tidak banyak yang masuk, kita bisa mengontrol diri kita. Dengan itu kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Jadi bisa dikatakan puasa membawa kita kepada hal-hal yang positif, mengajarkan kita untuk lebih mengontrol diri kita, sehingga ketika kita bisa mengontrol diri kita melakukan kepada hal-hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk, maka akan hadir dalam diri kita ketenangan dalam jiwa, hati, dan pikiran kita. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita meraih ketenangan dengan berpuasa itu? Bagaimana puasa kita itu bisa menghadirkan ketenangan dalam diri kita? Karena kita sudah sepakat bahwasanya puasa itu memberikan ketenangan, tapi bagaimana kita meraih ketenangan itu?
Tentu yang pertama, mengikhlaskan segala amal kita itu hanya lillahi ta'ala. Luruskan hati niat kita, bersihkan niat kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ibadahku, puasaku, hajiku, zakatku, semuanya mukhlisina lillah. Ikhlas dan hanya kepada untuk Allah, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan yang lain. Kita bisa berpura-pura puasa, kita bisa berbohong di depan orang kita berpuasa, tapi kita tanya, niat kita berpuasa apa? Apakah hanya mengharap, apakah hanya karena malu anak kita berpuasa kita tidak puasa? Apakah hanya karena malu lingkungan kita puasa kita tidak puasa? Apakah hanya biar dipandang soleh oleh orang? Ya, maka luruskan niat kita dalam berpuasa hanya untuk Allah. Boleh untuk hal kesehatan, agar tubuh kita menjadi sehat, agar tubuh, tetapi tetap satu hal yang harus kita tahu, yaitu untuk mukhlishina lillah. Tetap harus kita niatkan puasa kita untuk Allah, agar puasa kita menjadi pahala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imrun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, as-siyamu junnatun, puasa adalah tameng, fala yarfuth wala yajhal, jangan berkata kotor, jangan berkata keji, jangan berteriak-teriak. Wa inni mur'un qatala wa syatamahu, jika ada seseorang yang ingin memeranginya, ingin mencacinya, mencelanya, faliyakul, maka katakanlah inni sha'im, inni sha'im. Sungguhnya aku berpuasa, aku berpuasa. Lihat bagaimana tuntunan Rasulullah mengajarkan kita bagaimana puasa, bagaimana berpuasa yang benar, apa yang dibolehkan dalam puasa, apa yang dilarang dalam puasa. Bagaimana puasa bisa menjadi tameng diri kita, bisa memberikan ketenangan kepada kita, yaitu ketika kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah? Fala yarfuth wala yajhal. Jangan kita mencaci, jangan kita mengeluarkan kata-kata keji, jangan kita sembarangan dalam berkata dan berperilaku. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwasanya puasa menjadikan kita, atau kita yang berpuasa, orang musliman berpuasa, dituntut untuk menjaga perilaku, baik perkataan dan perbuatan yang dapat mengurangi pahala. Perhatikan bagaimana hadis ini mengajarkan kita untuk bersabar ketika kita sedang berpuasa. Kita harus bersabar dalam keadaan apapun, tapi ketika berpuasa kita harus ditambah kesabaran kita, imun kesabaran kita harus kita tambah. Falyakum inni sha'im, inni sha'im, sampai diulang 2 kali untuk takkidkan, untuk penguatan. Bahwasanya ketika kita dicela, dicaci maki, katakan saya berpuasa, saya berpuasa. Kita disuruh bersabar, disuruh tenang, disuruh menjaga hati dan pikiran kita. Mungkin orang yang berpuasa ketika berpuasanya bukan untuk Allah, dia berpuasa tapi hatinya tidak dijaga, perilakunya tidak dijaga, hanya tidak makan dan tidak minum karena niat hanya untuk menurunkan badan. Ketika niatnya bukan untuk Allah, bukan ibadah, maka yang didapatkan hanyalah mungkin secara ini dia sehat, tapi hati dan pikirannya mungkin tidak tenang, karena tadi bukan niat untuk Allah dan tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Maka sekali lagi saya ingatkan, ikhlaskan karena Allah dan laksanakan puasa sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Di hadis lain dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman wa ihtisaban dan dengan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Bisa jadi kita tidak tenang, bisa jadi kita tidak merasakan kenyamanan, ketenangan karena dosa-dosa kita. Maka dengan puasa kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Jika kita seperti yang kita jalankan sekarang, kita sedang berpuasa Ramadan,
ketika kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddam, akan diampuni dosa-dosa yang lalunya. Maka mari kita berpuasa dengan sungguh-sungguh berpuasa, dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan. Perhitungan di sini menghitung bagaimana amal kita, apakah perilaku kita sudah baik, apakah kita masih mengeluarkan kata-kata kasar, apakah kita masih mengeluarkan kata-kata keji. Mari kita tahan diri kita dari kata-kata keji, dari kata-kata kotor ketika kita berpuasa maupun tidak berpuasa tentunya. Tapi ketika kita berpuasa, kita tambah kesensitifan kita terhadap kata-kata kotor, terhadap kata-kata keji. Tidak hanya kata-kata dari telinga, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan tentunya. Baik itu input ataupun output. Yang kita dengar atau yang kita ucapkan, kita keluarkan. Untuk kita harus kita jaga. Dan puasa ini bisa menjadi juga sebagai kafarat. Ini salah satu keutamaan atau kelebihan yang dimiliki puasa. Itu puasa bisa menjadi kafarat atau penghapus-hapus dosa yang telah kita lakukan. Puasa bisa menjadi kafarat untuk membatalkan ketika sumpah dibatalkan. Seperti di surat di Al-Quran, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum aymanikum fakaffaratu it'amu 'asharati masakin aw adlu dzalika siyam faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum. Maka siyam thalathati siyam 3 hari, dzalika kaffar, bisa menjadi kaffarah. Jadi puasa bisa menghapus dosa-dosa kita yang lampau. Puasa juga bisa menjadi kafarat dari zihar. Puasa juga bisa menjadi kafarat ketika kita membunuh binatang buruan di tanah haram. Dan ketika kita sedang berihram, maka Allah memberi solusinya dengan puasa. Jadi puasa ini adalah sebuah solusi, sebuah solusi dari Allah untuk kita, untuk mengatur nafsu kita, untuk menjaga diri kita, untuk menghapus dosa kita. Bagaimana baiknya Allah. Bagaimana puasa ini memiliki fadilah-fadilah yang mungkin tidak dimiliki di ibadah lain. Jadi mari kita maksimalkan puasa Ramadan kita ini. Dan tentu puasa ini tidak hanya memberi ketenangan secara batiniah saja, secara yang batin saja, hanya memberi ketenangan pada jiwa, hati, dan pikiran, tapi juga memberi ketenangan kepada yang zahir, yaitu kepada tubuh kita, kepada anggota tubuh kita, terkhususnya anggota pencernaan. Ya. Salah satu manfaat puasa untuk kesehatan yaitu adalah untuk menyehatkan jantung. Mengapa bisa? Karena puasa meningkatkan HDL, high density protein atau kolesterol baik, dan menurunkan LDL, low density protein, yaitu kolesterol jahat. Ya. Dengan puasa bisa menjaga kesehatan jantung. Dan dengan puasa salah satu manfaat yang lain adalah mengeluarkan racun dalam tubuh. Karena ketika kita berpuasa, tubuh makan cadangan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga bisa membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Manfaat yang lain adalah menjaga berat badan tentunya, karena ketika kita berpuasa yang benar, kita mengatur pola makan kita di sana, tidak kalap ketika berbuka, insya Allah itu bisa menjaga berat badan kita. Dan tentunya, dan barang tentu adalah memberikan kesehatan kepada ginjal. Kita memberi istirahat kepada anggota-anggota tubuh kita ketika kita berpuasa. Tentunya itu memberi ketenangan, memberikan waktu kepada jantung, ginjal, anggota tubuh yang lain untuk beristirahat, karena kita berpuasa kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi, hanya ketika sahur dan ketika berbuka. Jadi anggota tubuh kita bisa beristirahat, jantung kita bisa berdetak tidak begitu cepat, ginjal kita tidak bekerja begitu keras. Karena ketika hari-hari biasa mungkin kita sehari bisa makan 3 kali, belum nyemilnya sekali makan berapa kalori, berapa karbohidrat, protein, kolesterol yang harus dicerna, yang harus dilakukan oleh anggota tubuh. Ketika kita tidak berpuasa, mungkin anggota tubuh kita bekerja ekstra untuk mengolah apa yang kita makan. Namun ketika kita berpuasa, kita istirahatkan, kita beri istirahat kepada anggota tubuh kita.
untuk tidak bekerja begitu ekstra. Jadi, dan tentunya masih banyak manfaat-manfaat puasa yang lainnya. Maka ketika kita sudah tahu dengan puasa bisa menghadirkan ketenangan jiwa, hati, pikiran, bahkan untuk diri kita, memberi ketenangan kepada yang batin maupun yang zahir. Tidak hanya memberikan yang batin saja, tidak memberikan ketenangan yang batinnya saja, tapi juga memberikan ketenangan kepada diri kita, tubuh kita. Ada cerita dari Hasan Abdus Salam, seorang kakek ditanya, apa rahasiamu bisa di umur senja ini engkau masih kuat, engkau masih kokoh, masih segar? Jawabannya, dalam setahun saya berpuasa, dalam setahun saya berpuasa sebulan, dalam sebulan saya berpuasa seminggu, dalam seminggu saya berpuasa sehari, dan dalam sehari saya mungkin hanya makan 2 kali. Ketika puasa pun dia hanya minum air ataupun serat-serat ekstrak buah. Dan alasan utamanya adalah karena dia membiasakan di waktu mudanya berpuasa, sehingga di hari tuanya dia menikmati. Dan dia berpuasa hanya untuk dirinya sendiri, bukan karena untuk Allah. Dia agar tubuhnya sehat. Maka ketika seseorang yang mungkin bisa jadi tidak memiliki iman kepada Allah, dia menjadikan puasanya hanya untuk dirinya, untuk kesehatan dirinya saja. Lalu bagaimana kita yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak memaksimalkan bulan Ramadan ini, memaksimalkan puasa yang memaksimalkan bulan Ramadan ini yang sebulan setahun sekali ini. Maka para pendengar sekalian, tentunya ketenangan itu kita yang merasakan, bukan orang lain. Mungkin orang lain bisa melihat kita secara fisik. Mungkin kalau manfaat puasa secara zahir mungkin bisa dilihat orang, berat-berat kita bisa menjadi lebih kelihatan, lebih menjadi turun, mungkin itu bisa dilihat. Tapi ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan ketenangan pikiran, itu kita yang merasakan. Maka kita tidak bisa berbohong. Mungkin bibir kita mengatakan kita tenang, kita baik-baik saja, tapi hati kita tidak. Karena hati itu hal yang gaib, kita yang bisa merasakan ketenangan itu. Maka mari jujur pada diri masing-masing, sudah tenangkah hati kita? Sudahkah puasa kita memberikan ketenangan pada hati kita? Jika belum, mari kita tanyakan, sudah benarkah puasa kita? Sudah tercapaikah tujuan dari puasa itu? Atau kita hanya puasa ini menjalankan kewajiban, hanya menggugurkan kewajiban? Mari kita pikir ulang kembali. Mari kita bermuhasabah, ihtisabah, muhasabah. Mari kita bermuhasabah diri, melihat diri kita. Hubungan kita dengan Allah sudahkah baik? Sudahkah kita mengingat Allah? Sudahkah puasa ini menjadikan kita mukmin yang taat? Sudahkah puasa ini mendekatkan kita kepada Allah? Sudahkah puasa ini menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita? Jawabannya ada di diri untuk masing-masing. Jawabannya ada di diri kalian masing-masing. Maka mari jujur, mari berbenah diri. Ini untuk diri saya sendiri dan untuk kawan-kawan sekalian. Tentunya dalam hidup ini kita hanya mencari ketenangan. Orang kaya, orang miskin, semua ketika tenang akan indah menjalaninya. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun anak kita, tapi hati kita tidak tenang, tidak ada gunanya. Tapi ketika hati ini tenang, insya Allah kita bisa menikmati sepiring nasi, kita bisa menikmati setiap waktunya karena hati kita merasa tenang. Jadi terakhir saya ingatkan, mari kita manfaatkan puasa Ramadan ini untuk menjadi wasilah kita untuk menenangkan diri kita. Allah tidak hanya memberi masalah juga, tapi Allah memberi solusi. Allah tidak hanya memberi cobaan, tapi Allah juga memberi jalan keluar. Kita sudah berada di hampir pertengahan Ramadan, masih ada setengahnya lagi. Mari kita bermuhasabah, kita manfaatkan, kita optimalkan ya, di sisa-sisa waktu yang ada.
Mari kita optimalkan, kita maksimalkan puasa ini sehingga menghadirkan ketenangan dan pikiran bagi jiwa kita, karena tentu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Itu saja mungkin dari yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu jaa min indillah wal khata'u jaa min indi. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.